Shalom guys. Yeay, kita berkumpul kembali lagi untuk hari ini, dan saya ingin kita semua memuji Tuhan dengan semangat ya. Amin. Kita harus tetap semangat di tengah kondisi yang ada ya teman-teman. Dan mari kita akan mengangkat satu pujian, berjalan bersamamu tak akan pernah aku takut. Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya meminta Bapak untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh sangat bersyukur Bapak buat setiap tindakan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami siapkan tubuh, jiwa, roh, hati kami, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu tidak hanya kami dengarkan, namun biarlah itu tumbuh dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang benar dan yang berkenan di mana Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, kuasai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Kita hari ini masih mau belajar sharing bersama tentang big heart ya, untuk memiliki hati yang besar, untuk memiliki big impact, dampak yang besar bagi diri kita, bagi lingkungan kita. Kita perlu menjaga hati kita. Nah, kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, teman-teman, sebagai generasi muda, kita tentunya banyak potensi dan bahkan memiliki banyak cita-cita, banyak impian ke depannya. Mau jadi seperti apa, dengan kondisi seperti apa, dengan pekerjaan yang bagaimana, hidup seperti apa. Kita pasti membayangkan, menginginkan sesuatu hal yang baik. Saya yakin tidak ada yang pengen masa depannya suram. Pasti semuanya pengen, bahkan saya juga sangat menginginkan masa depan saya itu indah, bahagia di dalam Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu nih menjaga hati kita. Mungkin kalau kita melihat ya, untuk menjadi orang yang sukses tidak hanya diperlukan
kecerdasan saja, tidak hanya diperlukan potensi yang besar dari segi intelektual gitu, tapi diperlukan karakter yang benar, yang murni, yang kuat. Dan karakter itu dihasilkan dari hati yang benar, hati yang baik, hati yang murni. Bahkan firman Tuhan sudah menjelaskan, sudah menyatakan bahwa hati adalah sumber kehidupan. Apa yang ada di dalam hati kita akan menunjukkan pemikiran kita, tindakan kita. Ketika kita sendiri, apa yang ada di dalam hati kita akan nampak ketika kita sendiri, ketika kita bersama dengan teman, bersama dengan keluarga, dengan orang lain, atau bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Nah teman-teman, untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, hari ini kita mau belajar 3 hal. Ada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17, dan 18. Yang pertama, untuk menjaga hati, kita perlu bersukacita senantiasa. Kenapa? Orang-orang yang bersukacita tentunya tidak akan menyimpan dendam, tidak akan menyimpan sakit hati. Orang yang bisa bersukacita dengan tulus akan mau mengampuni orang lain, siapapun itu. Tidak akan mau berniat buruk atau membalaskan dendam kepada seseorang. Oleh karena itu, mari kita bersukacita senantiasa. Senantiasa dalam artian tahu menempatkan waktu. Ketika kita berbahagia, hendaklah kita juga mengekspresikan kebahagiaan kita bersama dengan orang-orang yang memang pantas untuk kita berbagi kebahagiaan. Jangan pula ketika kita berbahagia tapi ada orang yang sedang berduka, jangan pula ya kita menunjukkan kebahagiaan kita di tempat yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, untuk menjaga hati kita, mari kita tetap berdoa. Doa adalah nafas orang percaya, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kita berdoa, membuka hati kita untuk selalu diperbaharui, dipimpin oleh Tuhan hari lepas hari, waktu demi waktu, maka Tuhan akan menolong kita. Sekalipun ujian itu berat, tapi kalau kita mau bertahan, kita mau tetap setia, Tuhan pasti tolong. Ya, mari kita berdoa. Kalau mungkin teman-teman sudah sering mendoakan orang-orang di sekitar kita, mungkin mendoakan keluarga selalu gitu ya, mendoakan siapapun gitu. Jangan lupa untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena bagaimana bisa kita membangun hubungan dengan orang lain, bahkan mendoakan orang lain dengan yang baik-baik, tapi kita tidak mempedulikan keberadaan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Mari ya teman-teman, kita sama-sama belajar untuk tetap berdoa, selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah teman-teman, mari kita mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur. Sekalipun kita dalam ujian, ya mungkin kita mengalami kesulitan, mungkin sampai menangis, sampai kok kayaknya Tuhan apa yang harus kulakukan, aku udah nggak tahu mau pilih yang mana ini gitu ya. Kita diperhadapkan dalam keputusan-keputusan sulit, tapi percayalah ketika kita meminta campur tangan Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Mari kita bersyukur dalam kebahagiaan. Jangan lupa bersyukur, bahkan dalam titik terendah kita, mari kita jangan lupa bersyukur, karena semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar bahwa untuk menjaga hati kita tetap benar, mari kita untuk menjaga hati kita dengan kewaspadaan, karena hati kita adalah sumber kehidupan. Kita belajar 3 hal. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Beberapa waktu yang lalu di kelas saya di Sakti, seorang dosen mengatakan bahwa lebih tepatnya memberikan challenge kepada kami mahasiswa. Beliau mengatakan seperti ini,
coba challenge dirimu, ya gak usah lah 2 minggu, 1 minggu aja, 7 hari. Setiap pagi, apa yang pertama kali kamu ingat, apa yang pertama kali kamu ingat akan menunjukkan apa yang ada di dalam hatimu. Kalau memang di hatimu ada Tuhan, kalau memang di hatimu penuh dengan ucapan syukur, pasti kamu ya ingat Tuhan. Atau pasti kamu pagi-pagi langsung ingat untuk bersyukur, berdoa. Tapi kalau misalkan pagi-pagi kamu ingat langsung cek HP mungkin, atau apapun itu, ya itu akan menunjukkan siapa yang ada di dalam hatimu. Dan saya belum berhasil menaklukkan challenge ini. Padahal dalam waktu 7 hari loh ya, saya belum berhasil. Tapi saya mau tetap berusaha. Kalau misalkan saya 2 hari udah berhasil, yang ketiga gagal. Bahkan 1 hari berhasil, yang kedua, hari kedua gagal. Ya, saya belum berhasil. Dan mungkin saya bisa memberikan challenge ini gak hanya untuk saya. Saya juga menantang teman-teman, menantang kita semua deh, termasuk saya. Dalam 7 hari ini kita akan menunjukkan, kita akan melatih diri kita untuk ketika kita membuka mata di pagi hari, kita mau mengucap syukur. Kita mau melatih diri kita bahwa kita mengingat Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, dalam 7 hari siapakah, kita akan melihat dalam 7 hari siapakah yang sebenarnya ada di dalam hati kita, atau mungkin tidak siapa atau apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Mari kita challenge diri kita selama 7 hari ini. Oke teman-teman, sekian kebenaran firman Tuhan. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Engkau mengajar kami pada hari ini bahwa kami harus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami mau belajar bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap berdoa, membangun hubungan kami dengan Engkau. Bahkan kami mau belajar untuk selalu bersyukur dalam segala waktu, dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, ajari kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. God bless you teman-teman. Shalom.